Equum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta pemerhati debat pada hari ini. Perkenalkan kami dari tim Sultan Hasanuddin. Saya Satrina Resti Anggraini sebagai pembicara pertama dan penyimpul, kemudian rekan saya Nur Fadia Anissa sebagai pembicara kedua, serta Ulfatul Hasanah sebagai pembicara ketiga. Yang pada kesempatan kali ini kami berdiri pada standing position pro terhadap mosi perdebatan, yakni pembentukan peradilan khusus pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Dewan juri yang kami hormati, sebelum masuk ke ranah bangunan argumentasi kami, maka izinkanlah kami untuk menyampaikan latar belakang adanya mosi pada perdebatan kali ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya peradilan khusus adalah peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam undang-undang. Adapun secara filosofis dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Komitmen yang siap dilaksanakan yakni menjadikan pemilu 2024 secara sarana integrasi bangsa sekaligus menjadi wadah dalam mewujudkan pemilu yang damai, demokratis, dan berintegritas. Ditekankan pemilu sebagai sarana memajukan kesejahteraan umum juga berperan menentukan arah pembangunan bagi Indonesia. Dewan juri yang terhormat, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, peradilan khusus adalah peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu. Peradilan ini dapat dibentuk di dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Konstitusi. Sesuai pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pemilu merupakan sarana memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia. Dewan juri yang terhormat, dengan adanya pembentukan peradilan khusus pemilu 2024, maka akan sejalan dengan tujuan peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka dengan adanya pembentukan peradilan khusus ini akan menjawab keresahan yang dialami oleh masyarakat terkait pemilu serentak di tahun 2024. Maka atas dasar inilah Dewan juri yang terhormat, kami tetap sepakat atas mosi perdebatan kali ini dan penjelasan lebih lanjut akan dipertegas oleh pembicara kedua kami secara yuridis dan pembicara ketiga kami secara sosiologis. Sekian dan terima kasih. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dewan juri yang terhormat serta seluruh pemerhati debat hari ini, saya Fadia Anissa selaku pembicara kedua akan menyampaikan mengenai landasan-landasan yuridis pada mosi perdebatan kali ini, dan saya akan melanjutkan kembali argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami. Sejalan dengan adanya mosi perdebatan kali ini, yakni pembentukan peradilan khusus pemilu dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Hal ini sangatlah diperlukan karena mengingat adanya pembentukan peradilan khusus pemilu, maka akan menciptakan suatu kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat atau pemerintahan, yang dimana jika terdapat peradilan khusus pemilu untuk mengatur sistem pemilu atau problematika pemilu secara eksplisit dan progresif, maka akan tercipta adanya keadilan dan kepastian hukum. Berbicara mengenai pemilu yang memiliki arti penting sebagai salah satu prosedur utama dalam demokrasi, dalam sistem demokrasi modern ini, kedaulatan rakyat hanya bisa dikelola secara optimal melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu, arti penting pemilu yang utama adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Hal ini juga tertuang dalam konstitusi, yakni pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Maka dari itu, merujuk kembali pada konstitusi yakni pada pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam konteks ini, jika pemilu diselenggarakan secara serentak, maka yang terjadi adalah penumpukan sengketa yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, pemilu memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa serta akan menguatkan kredibilitas hasil pemilu itu sendiri. Sehingga dibutuhkanlah peradilan khusus yang diharapkan mampu menyelesaikan sengketa pemilu secara komprehensif. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur mengenai pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu. Hal tersebut sebagaimana terdapat pada ketentuan pasal 460 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelesaian pemilu. Mengacu pada pasal tersebut, maka sangat diperlukan pembentukan peradilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum pemilu, sebagaimana peradilan khusus pemilu mempunyai kewenangan menangani perkara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ruang lingkup perkara hukumnya. Selanjutnya, merujuk pada pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkara perselisihan hasil pemilu diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus, dan pada ayat 2 dinyatakan bahwa Badan Peradilan Khusus sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Dari pasal tersebut sudah sangat jelas sekali pembentukan peradilan khusus pemilu sangat amat dibutuhkan untuk meminimalisir adanya kecurangan, kehilafan, maupun strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik. Dilansir dari Jurnal Universitas Islam Indonesia yang menyatakan bahwa bentuk kelembagaan peradilan khusus cukup bersifat delegasi provision, yang berarti tidak harus dibentuk dengan undang-undang tersendiri tetapi dapat disiapkan pada peraturan mengenai peradilan khusus pemilu dalam Undang-Undang Pemilu dengan wewenang menangani segala sengketa yang timbul dalam proses pemilu, mulai dari sengketa administrasi, tindak pidana pemilu, hingga perselisihan hasil pemilu. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan lembaga peradilan khusus yang dikhawatirkan akan mencederai hak asasi manusia, warga negara, dan integritas pemilu serta martabat demokrasi itu sendiri. Atas dasar inilah Dewan Juri yang terhormat, maka kami akan menghasilkan solusi pada mosi perdebatan kali ini adalah untuk pembentukan peradilan khusus menjadi keharusan demi terciptanya peradilan dengan keputusan yang komprehensif serta terkhusus berdasarkan ruang lingkup perkara hukum, yaitu pemilu itu sendiri. Maka atas alasan inilah kami tetap sepakat dengan adanya mosi perdebatan kali ini, yaitu tentang pembentukan peradilan pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Fiat Justisia Ruwatolo, keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Maka dengan adanya pembentukan peradilan khusus pemilu ini dapat memberikan keadilan bagi pihak yang bersengketa. Dewan Juri yang terhormat, salam serta pemerhati debat pada hari ini. Saya Fatul Hasanah sebagai pembicara ketiga yang akan melanjutkan perdebatan mosi pada kali ini. Pembentukan peradilan khusus pemilu adalah langkah yang progresif yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Berbicara mengenai hakim Mahkamah Konstitusi yang merujuk pada pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami mulai dari hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Yang dimana seharusnya hakim dalam memutuskan sebuah perkara hukum ini adalah hakim ekor yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang khususnya pemilu itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan asas peradilan yang termaktub dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi, realitanya adanya peradilan pemilu yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi belum dapat mencerminkan adanya asas peradilan yang sesuai dengan muatan pasal tersebut.
Justru dengan adanya kamar khusus pembentukan peradilan khusus ini dapat memberikan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena peradilan ini terfokus pada pemilu dan dengan adanya hakim ad hoc yang sesuai dengan ahli pada bidang kepemiluan ini. Dilansir dari Jurnal Universitas Islam mengenai beberapa kasus pemilu yang terjadi pada Provinsi Jawa Timur mengalami jumlah sengketa terbanyak di Indonesia pada pemilu tahun 2019. Ditinjau dari kasus tersebut, hal ini dapat membuktikan bahwasannya terjadi ketidakefektifan dalam hal penyelesaian persoalan pemilu. Mengingat bahwa setiap lembaga peradilan membutuhkan waktu penyelesaian yang tidak sedikit, maka perlu dibentuklah peradilan khusus pemilu yang dapat menyelesaikan semua perkara pemilu serentak tahun 2024, khususnya sengketa pemilu. Jika melihat dari beberapa negara yang sudah menerapkan adanya peradilan khusus pemilu, menurut pakar hukum Universitas Airlangga Muhammad Syaiful mengklasifikasikan mengenai negara-negara yang telah diberlakukannya peradilan khusus pemilu, yaitu Meksiko yang mempunyai Tribunal Federal Elektoral, Uruguay yang menerapkan adanya Mahkamah Konstitusi sebagai Electoral Court, serta Brazil yang mempunyai peradilan Suprema Electoral Tribunal. Adanya ketiga negara yang dapat memberikan penerapan khusus ini membuktikan bahwasanya ini adalah strategi yang progresif karena permasalahan dalam sengketa pemilu ini cepat selesai serta dapat menunjukkannya adanya keadilan itu sendiri, sehingga Dewan Juri yang terhormat hal ini dapat memberikan contoh kepada negara Indonesia untuk dapat membentuk peradilan khusus pemilu, bahwa dapat memberikan solusi yang progresif dalam penyelesaian sengketa pemilu tahun 2024, sehingga Dewan Juri yang terhormat agar perdebatan kali ini tidak menjadi sebuah interaktif non-profit, maka kami akan menawarkan solusi yang terbaik untuk mosi perdebatan kali ini, yaitu dengan adanya pembentukan kamar khusus peradilan pemilu untuk dapat memproteksi hak konstitusional warga negara serta menghindari terjadinya tumpang tindih atau overlapping antara peraturan perundang-undangan yang sah dengan yang lain. Yang mana dalam hal ini hakim yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa pemilu adalah hakim yang bersifat khusus, sehingga permasalahan pemilu ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan kami ingin menegaskan kembali bahwa pembentukan peradilan khusus pemilu bukan mencederai adanya tugas pokok dan fungsi dari hakim Mahkamah Konstitusi, melainkan memberikan kemudahan dan keefektifan penegakan hukum pemilu. Dalam hal ini, apabila pihak yang mengajukan upaya hukum, maka di sini Mahkamah Konstitusi hadir sebagai penentu final dalam sengketa itu sendiri, sehingga akan mencerminkan adanya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sekian dan terima kasih. Salus Populi Suprema Lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami untuk menyampaikan konklusi dalam perdebatan kali ini, agar perdebatan kali ini tidak hanya menjadi sebuah tontonan, tapi menjadi sebuah tuntunan. Dan kami akan mempertegas kembali argumentasi kesepakatan kami dalam sesi perdebatan kali ini. Gagasan tentang peradilan khusus pemilu menjadi relevan dipertimbangkan karena upaya hukum dalam pentahapan pemilu yang terjadi selama ini seringkali tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Misalnya, terkait berlapis-lapis upaya hukum pemilu sehingga kontraproduktif dengan tahapan pemilu yang dibatasi jangka waktu. Pemilu diselenggarakan secara serentak, maka yang terjadi adalah terjadinya penumpukan sengketa yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembentukan peradilan khusus pemilu sangat amat dibutuhkan untuk meminimalisir adanya kecurangan, kekhilafan maupun strategi penanganan pemilu yang tidak melanggar hukum serta menurunkan kepercayaan publik. Lex semper debit remedium. Hukum selalu memberikan solusi. Agar perdebatan kali ini tidak hanya menjadi omong belaka, maka kami akan menghadirkan solusi terbaik dalam perdebatan kali ini. Dengan membentuk peradilan khusus pemilu yang masih dalam naungan Mahkamah Konstitusi, di mana dalam pengadilan khusus ini ditangani oleh hakim yang bersifat khusus yang hanya diimplementasikan ketika musim pemilihan berlangsung. Maka atas dasar inilah kami tetap sepakat adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam Justisia.